Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Poin pertama, hati-hati dalam berkata. Lakukan diet kata dan selalu ucapkan hal-hal yang positif. Coba tenang sejenak, tarik napas perlahan. Bayangkan hari ini kamu sedang duduk sendiri, mungkin di depan cermin, atau sekadar diam di pojok kamar, memikirkan semua yang sudah kamu ucapkan sejak pagi. Lalu tanya pelan-pelan ke diri sendiri. Apa kata-kata yang paling sering aku ucapkan hari ini? Kalau jawabanmu adalah keluhan, kritik, atau umpatan, kamu tidak sendiri. Banyak orang juga begitu. Tapi mari kita renungkan sejenak. Seberapa sering kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa kita sadari dampaknya? Biasanya kita berpikir bahwa kata-kata hanya sebatas alat komunikasi. Tapi nyatanya, lebih dalam dari itu. Kata-kata adalah cerminan dari isi kepala kita. Apa yang sering kita katakan biasanya berasal dari apa yang sering kita pikirkan. Dan apa yang sering kita pikirkan, itu perlahan membentuk siapa diri kita. Kita sering lupa bahwa tubuh dan pikiran menyerap kata-kata seperti tanah menyerap air. Tanpa disaring, tanpa dipilah. Kita mengeluh, sedikit demi sedikit. Tubuh percaya bahwa dunia memang layak untuk dikeluhkan. Kita menyindir orang lain. Tanpa sadar, itu membentuk kebiasaan sinis yang mengendap di bawah sadar. Kita mengatakan, aku nggak bisa, aku memang payah, atau aku selalu gagal. Dan pikiran mulai menyusun identitas berdasarkan ucapan-ucapan itu. Lama-lama, kalimat-kalimat itu bukan cuma jadi pernyataan, tapi jadi kenyataan. Seperti yang mungkin sudah kamu rasakan, ada hari-hari ketika satu kalimat kecil bisa meruntuhkan semangatmu. Entah itu keluar dari orang lain, atau justru dari dirimu sendiri. Kata-kata itu nempel, nggak hilang, mengendap, dan yang lebih mengkhawatirkan, dia terus diputar ulang oleh pikiran kita, tanpa jeda, tanpa ampun. Kadang yang kita butuhkan bukan nasihat panjang lebar, cukup satu kata yang tulus, bisa dari orang lain, bisa dari diri sendiri. Tapi sayangnya, kita lebih sering irit saat memberi kata yang baik, bahkan pada diri sendiri. Sementara kalau sedang kecewa, mulut ini ringan banget untuk menyebutkan hal-hal buruk tentang hidup, tentang nasib, tentang diri sendiri. Sekarang coba bayangkan ini. Bagaimana kalau semua kata yang kamu ucapkan hari ini tiba-tiba bisa diputar ulang besok dan ditonton oleh semua orang yang kamu cintai? Apa ada kalimat yang kamu sesali? Apakah kamu akan malu karena pernah bicara begitu ke orang lain? Atau lebih menyakitkan lagi, karena kamu sadar pernah mengucapkannya pada dirimu sendiri? Seseorang pernah bilang bahwa bicara yang terlalu banyak, terutama jika nggak dikontrol, adalah sumber dari banyak kesalahan. Dan semakin kita refleks dalam berbicara, semakin sering pula kita melukai tanpa niat. Maka dari itu, diet kata jadi sangat penting. Bukan berarti kita harus selalu diam. Tapi kita perlu sadar, kata apa yang pantas diucapkan, kapan waktu yang tepat, dan untuk tujuan apa. Kadang diam itu jauh lebih jujur daripada berbicara. Diam bisa jadi bentuk pengendalian diri, terutama ketika hati sedang goyah. Saat marah, kecewa, tersinggung, lebih baik kita jeda. Nggak perlu buru-buru membalas atau menyahut. Karena sekali kata keluar, dia nggak bisa ditarik lagi. Dan seringkali, penyesalan datang terlambat. Tapi ini bukan ajakan untuk jadi pasif atau memendam semuanya. Justru sebaliknya, kita perlu membiasakan diri untuk bicara dengan sadar. Satu kalimat positif sehari saja sudah cukup untuk mulai membangun ulang rumah di dalam kepala kita yang mungkin sudah retak karena ucapan negatif bertahun-tahun. Mulailah dengan kalimat yang ringan, tapi penuh makna.
Aku sedang belajar. Aku cukup baik untuk hari ini. Atau, aku mungkin belum bisa sekarang, tapi aku sedang menuju ke sana. Mungkin kedengarannya klise, tapi sains pun menunjukkan bahwa kata-kata seperti itu bisa memengaruhi hormon dalam tubuh kita. Dopamin, serotonin, endorfin, semua itu ikut naik ketika kita berbicara positif. Bukan karena kalimat itu sihir, tapi karena otak kita punya kecenderungan untuk mempercayai apa yang sering kita ulang. Dan sebaliknya, terlalu sering berkata negatif bisa meningkatkan stres, menurunkan imun tubuh, bahkan mempercepat penuaan sel otak. Ngeri kan? Tapi kita juga perlu realistis. Memang ada masanya. Berbicara positif ke diri sendiri itu terasa seperti pembohongan. Apalagi kalau kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan itu valid. Kita tidak harus pura-pura bahagia. Tapi justru dalam situasi seperti itulah kita ditantang untuk memilih. Apakah kita mau menambah beban dengan kata-kata yang menjatuhkan? Atau mengurangi luka dengan kalimat yang setidaknya netral, kalau belum bisa positif? Contohnya, daripada bilang, aku gagal total, kita bisa bilang, aku belajar sesuatu dari pengalaman ini. Ada juga yang mungkin berpikir, bukannya kalau kita terlalu positif nanti jadi nggak realistis? Itu juga bisa terjadi. Kalau kita menggunakan kalimat positif hanya untuk menutupi luka, bukan untuk menyembuhkannya. Tapi berbicara positif bukan tentang menghindar dari kenyataan. Ini tentang memilih cara bicara yang membangun daripada meruntuhkan. Ini soal memperlakukan diri sendiri dengan hormat, bahkan ketika dunia memperlakukan kita sebaliknya. Bayangkan begini, kamu berdiri di tengah keramaian, lalu semua kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri, entah dalam hati atau dengan suara keras, bisa didengar oleh orang-orang di sekitarmu. Kira-kira, apakah kamu akan dipandang sebagai orang yang bijak, penuh kasih, dan berpengharapan? Atau justru sebaliknya? Dalam beberapa budaya, termasuk tempat kita tumbuh, berbicara positif kadang dianggap aneh, bahkan berlebihan. Masyarakat lebih nyaman dengan sindiran halus atau kata-kata ambigu. Kritik lebih mudah keluar daripada pujian. Dan karena budaya ini begitu kuat, kita tanpa sadar menirunya dalam bicara kepada diri sendiri. Tapi kalau kita tahu bahwa pola itu tidak membawa manfaat, kenapa kita teruskan? Mengganti satu kata negatif saja setiap hari dengan kata yang netral atau positif bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Mulai dari, aku capek banget hidup begini. Jadi, aku lagi butuh istirahat. Itu saja sudah perubahan. Kamu nggak harus langsung jadi orang yang selalu ceria atau motivator setiap hari. Tapi cobalah untuk lebih selektif dalam memilih kata. Kalau perlu, batasi jumlah kata yang kamu ucapkan. Diam itu bukan berarti kalah. Kadang itu bentuk paling tinggi dari kendali diri. Dan kalau kamu punya kebiasaan mengkritik orang lain, coba balik ke dalam dulu. Lihat bagaimana kamu bicara ke dirimu sendiri. Karena biasanya, cara kita bicara ke orang lain adalah pantulan dari cara kita bicara ke diri sendiri. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, mari kita bereksperimen bersama. Selama 3 hari ke depan, sebelum tidur, ucapkan satu kalimat yang positif kepada dirimu sendiri. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu dibuat-buat. Cukup satu kalimat jujur yang bisa membuat kamu merasa sedikit lebih kuat daripada hari ini. Misalnya, aku bangga karena hari ini aku mencoba. Atau, aku mungkin tidak sempurna, tapi aku masih di sini, berusaha. Dan kalau hari ini kamu pernah mengucapkan hal buruk ke dirimu sendiri, maafkan. Tapi jangan biarkan itu jadi kebiasaan. Kamu boleh sedih, kecewa, marah, tapi jangan biarkan kata-kata dari masa lalu mengikat hidupmu yang sedang kamu bangun hari ini. Setiap kata yang kamu pilih akan membuka atau menutup jalan ke masa depanmu sendiri. Sekarang, coba bayangkan dirimu di masa depan. Tersenyum, damai, tidak lagi dihantui oleh kata-kata yang menyakitkan. Karena kamu sudah memilih untuk menggantinya. Bukan dengan kebohongan, tapi dengan keberanian untuk berkata yang lebih baik. Mulai hari ini,
Kamu yang memilih. Bukan rasa sakit. Bukan trauma lama. Bukan kalimat dari masa lalu. Tapi kamu. Dan pilihanmu. Dimulai dari kata yang kamu ucapkan hari ini. Poin kedua. Bersyukurlah karena kamu sudah memilikinya. Coba kamu bayangkan, kamu lagi duduk sore-sore, sendiri, dengan teh hangat di tangan, dan suara angin pelan-pelan menyentuh kulitmu. Nggak ada yang luar biasa, tapi tenang, adem. Dalam momen sesederhana itu, kamu merasa cukup. Bukan karena segalanya berjalan sempurna, tapi karena kamu menyadari, kamu masih di sini. Kita sering melewatkan momen seperti ini, kan? Bukan karena kita nggak mau, tapi karena pikiran kita terlalu sibuk menuntut. Seharusnya aku udah sampai sini. Kenapa hidupku belum seperti dia? Kapan aku punya semua yang aku inginkan? Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan rasa syukur. Bukan karena kita nggak punya apa-apa, tapi karena kita lupa bahwa yang kita miliki hari ini dulu pernah jadi doa juga. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, kata-kata punya kekuatan. Tapi sebelum kamu bisa mengucapkan hal-hal positif ke diri sendiri, kamu perlu menyadari, apa yang kamu ucapkan harus datang dari tempat yang penuh penerimaan, dan syukur adalah pintu menuju ke sana. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa rasa syukur itu susah sekali datang? Padahal kita punya banyak alasan untuk bersyukur. Satu alasannya mungkin karena kita terbiasa membandingkan. Tanpa sadar, kita terus melihat keluar, ke pencapaian orang, gaya hidup mereka, kebahagiaan yang terlihat sempurna di permukaan. Apalagi kalau kamu menghabiskan banyak waktu di media sosial, setiap scroll seolah-olah jadi pengingat bahwa hidup orang lain lebih baik dari hidupmu. Padahal bisa jadi, hidupmu hari ini adalah harapan paling tinggi dari dirimu sendiri 5 tahun lalu. Ingat nggak waktu kamu masih belajar dan kamu bermimpi bisa punya pekerjaan tetap? Atau waktu kamu sedang sakit dan kamu berdoa agar bisa sehat seperti dulu? Atau saat kamu kehilangan seseorang dan kamu cuma ingin merasakan lagi hari yang biasa, hari yang tanpa beban? Hari itu sekarang sedang kamu jalani. Tapi tentu saja, rasa syukur bukan berarti menutup mata dari kenyataan. Bersyukur bukan berarti puas dan berhenti. Bukan juga berarti pasrah dan gak mau berusaha. Sering banget orang keliru soal ini. Dikiranya, bersyukur itu artinya berhenti punya ambisi. Padahal bukan itu maksudnya. Justru, orang yang bersyukur itu lebih kuat jalannya. Karena dia tahu, apapun yang dia kejar, bukan karena merasa kosong, tapi karena ingin berkembang. Orang yang nggak bersyukur, dia kejar sesuatu karena dia pikir itu bisa mengisi kekosongan. Tapi saat dia dapat, kosong itu tetap ada. Karena dia belum bisa menghargai apa yang sudah ada. Makanya, rasa syukur itu sebenarnya adalah kekuatan. Dan yang menarik, ini bukan soal spiritualitas saja, tapi sudah dibuktikan juga secara psikologis. Orang-orang yang melatih diri untuk bersyukur secara rutin, misalnya dengan menulis 3 hal yang mereka syukuri setiap malam, dalam waktu singkat, tingkat stres mereka menurun. Tidur jadi lebih nyenyak. Perasaan cemas pun perlahan berkurang. Jadi bukan cuma teori. Ini nyata. Dalam satu penelitian, mereka yang menuliskan hal-hal positif setiap hari selama 3 minggu mengalami peningkatan signifikan dalam kepuasan hidup dan emosi positif. Kenapa bisa begitu? Karena rasa syukur mengarahkan fokus pikiran ke apa yang ada, bukan apa yang kurang. Dan dari situlah ketenangan muncul. Kita semua punya cerita masing-masing. Ada yang sekarang lagi berjuang secara ekonomi. Ada yang kehilangan orang tercinta. Ada yang masih merasa tersesat, nggak tahu harus ngapain dalam hidup. Tapi meskipun berbeda jalan, semua kita bisa mulai dari tempat yang sama. Menyadari bahwa ada hal yang masih bisa disyukuri. Kesehatan, napas, kemampuan untuk berpikir, kesempatan untuk belajar, atau bahkan hanya kemampuan untuk merasakan. Itu semua adalah bentuk kehidupan yang luar biasa. Coba kamu pikir,
Kalau semua yang kamu miliki hari ini tiba-tiba hilang besok pagi, kira-kira bagian mana yang akan paling kamu rindukan? Mungkin bukan uang, bukan mobil, tapi momen-momen kecil yang dulu kamu anggap biasa. Makan bareng keluarga, ketawa bareng sahabat, waktu sendiri di kamar sambil dengar musik kesukaan. Itulah hal-hal yang sering kita abaikan, sampai akhirnya tidak bisa kita ulangi lagi. Ada hal yang menarik. Banyak orang baru menyadari pentingnya sesuatu saat mereka kehilangan. Tapi bagaimana kalau kita bisa belajar sebelum kehilangan itu terjadi? Caranya sederhana, tapi butuh niat. Ambil waktu 1 menit saja sebelum tidur. Tanyakan ini ke diri sendiri. Apa 3 hal hari ini yang bisa aku syukuri? Nggak usah yang besar, bisa sesederhana. Aku nggak telat bangun, aku makan makanan favorit.